Shalom adik-adik. Halo. Pasti sehat semua kan? Nah, hari ini pasti udah pada mandi, udah pada siap. Emang mau ngapain ya? Ngapain ya, Kak? Mau tidur lah, kan masih pagi. Loh, kan udah mandi, masa tidur lagi? Loh, kan enak gini. Jangan, kita waktunya ibadah. Oh iya. Menguji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita langsung lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari teman-teman, kita sebelum memulai ibadah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu untuk beristirahat semalam. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berikan kami dan berkati kami dari awal hingga akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Coba Kak. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, ini ada lagu baru nih adik-adik. Itu apa Mbak Elis? Ku ingin dengar cerita. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Pelan-pelan ya. Ku ingin dengar cerita
Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat mendengar firman adik-adik. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mbak Pipin di sini ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, pasti sehat-sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kakak-kakak Pamong. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih segala berkat, kasih karunia, perlindungan-Mu hari ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mau buka telinga kami, Engkau mau buka hati kami Tuhan, hingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Bapa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu ya. Kita buka Alkitab kita, oke? Pembacaan Alkitab kita hari ini Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi,
Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Setelah kita membaca Alkitab kita tadi, Pak Mimin mau cerita ya. Didengerin ya. Kalau mendengarkan itu dengan apa? Ayo. Iya, dengan telinga. Tuhan sudah kasih kita telinga, sudah memberi kita telinga yang lengkap untuk mendengar firman Tuhan. Oke? Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang penabur. Dia mau menabur di 4 tanah yang berbeda. Ya, tuh. Kelihatan kan ya? Dia menabur. Tanah pertama, benih yang akan dia tanam, dia tabur di tanah yang di pinggir jalan raya. Dia tabur begitu aja. Yang kedua, dia tabur di tanah yang berbatu. Banyak batunya. Dia taburkan benih di situ. Kemudian yang ketiga, di tanah yang berhimpitan dengan semak berduri. Jadi banyak semak berduri di situ, dia tabur bibit benih di situ. Yang keempat, dia tabur di tanah yang baik. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira di tanah yang mana benih itu bisa tumbuh? Yo, jawab. Iya, di tanah yang keempat, benih itu bisa tumbuh subur. Gimana ceritanya? Gini, jadi saat dia menabur di tanah yang di pinggir jalan, kemudian datang burung-burung datang dan memakan benih-benih itu tadi. Jadi benih itu tadi nggak sempat tumbuh ya. Terus yang kedua, dia menanam benih tadi di tanah yang berbatu. Bisa tumbuh nggak ya? Bisa, benih itu bisa tumbuh. Tapi setelah matahari terik, benih itu akan mati karena tidak berakar. Karena banyak batu di sini, ya kan? Tuh, banyak batu sehingga benih itu tidak berakar dan mati. Yang ketiga, benih yang ditabur di antara semak berduri tadi bisa tumbuh nggak? Bisa,
cuman dia akan terhimpit terus, kalah dengan semak berduri yang tadi. Dia akan kalah dan dia akan mati juga. Tapi yang ditanam di tanah yang baik, benih itu akan tumbuh subur. Tuh, banyak sekali. Dia akan tumbuh subur berkali-kali lipat, 7 kali lipat, 30 kali lipat, banyak sekali. Ya, itu tadi perumpamaan firman Tuhan yang kita baca. Terus artinya apa dong, Kak? Nah, benih artinya yaitu benih yang ditabur itu, nih ya kelihatannya, benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Ini gambar Alkitab. Benih yang ditabur itu firman Tuhan. Sedangkan tanah untuk menabur benih itu adalah hati kita. Tanah untuk menabur benih itu adalah hati kita. Telinga kita mendengarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, tanah itu tadi. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu seperti firman Tuhan, hanya kita dengar saja. Contohnya apa? Kalau ibadah yang seperti ini, kita mendengarkan firman Tuhan, mumpung nggak kelihatan pamongnya, nggak kelihatan Pak Pendeta, aku firman Tuhan tak dengerin sama main HP. Nah, main HP waktu ibadah itu firman Tuhan datang hanya mampir aja, nggak didengar, nggak masuk ke hati. Ya, seperti itu. Itu yang di tanah yang pertama. Kalau di tanah yang kedua, dia akan mati sebelum berakar. Karena akarnya tidak kuat, dia akan mati. Firman Tuhan hanya didengar saja. Oke lah, aku mendengarkan firman Tuhan, oke ya, tak dengar. Tapi tidak melakukannya, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab. Nah, seperti itu. Jadi firman Tuhan itu nggak tumbuh di hati kita. Dia akan mati. Seperti benih yang ditanam di tanah yang berbatu. Seperti itu. Terus, benih yang ditanam di tanah yang banyak semak berdurinya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak percaya, hanya mendengar, tapi tidak percaya. Mosok aku ini kurang pinter, besok itu ulangan, jadinya aku ya harusnya nyontek aja lah, biar dapat bagus. Tapi aku sudah mendengarkan firman Tuhan, aku tahu kalau mencontek itu enggak boleh, enggak jujur, berdosa. Tapi gimana dong, aku takut besok kalau enggak bisa gimana, besok kalau aku dapat jelek gimana, kan aku harus remedi, aku malu, aku enggak bisa, aku mau nyontek aja. Tidak mempercayai firman Tuhan. Tidak boleh seperti itu, ya kan? Nah, untuk tanah yang ditanam di tanah yang bagus tadi akan bertumbuh dengan baik dan berlipat-lipat kali hasilnya. Karena firman, tanah benih tadi kan firman. Kita dengarkan dan kita lakukan, kita memperhatikan, kita percaya, mempelajari firman Tuhan. Kalau nggak boleh ya nggak boleh nyontek. Waduh lah, kalau besok ulang kamu jelek. Tidak, harus percaya sama Tuhan. Sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, janjinya Tuhan, kamu setia, kamu akan diberkati. Jadi nggak boleh nyontek, tidak boleh nyontek, tidak boleh berbuat curang. Harus sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, ya toh. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, sering berdoa, itu kita melakukan itu sehari-hari,
pasti Tuhan akan memberkati ya. Mengerti ya adik-adik ya? Jadi iman itu timbul dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran kita. Mendengarkan apa, Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sudah pasti akan menggenapi janjinya. Tidak boleh takut, tidak boleh sedih, tidak boleh khawatir, tidak boleh marah-marah. Itu berarti tidak percaya dengan firman Tuhan. Kalau marah berarti khawatir, kalau sedih berarti khawatir. Tidak percaya dengan firman Tuhan. Kita harus menjadi firman kita tumbuh harus di hati kita yang baik, sehingga firman itu akan tumbuh dengan baik. Oke? Seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mbak Pipin berharap adik-adik mendengarkan dan melakukannya sehari-hari ya. Oke, kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Yuk, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat kasih karunia perlindungan-Mu hari ini. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar Tuhan tentang benih yang baik ya Bapa. Jadikan kami ya Bapa anak-anak-Mu yang mampu menumbuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Mampukan kami untuk berjalan di dalam jalan-Mu ya Bapa, hingga kami menjadi benih-Mu yang baik dan menghasilkan segala sesuatu yang luar biasa di dalam nama-Mu, menghasilkan segala sesuatu yang berlipat-lipat ganda di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mendengarkan dan melakukan segala firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh doa kami yang kurang dari sempurna ini hanya di dalam nama Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita hari ini. Sampai bertemu kembali ya adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah saja. Dadah. Gimana tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, apa sih tadi firmannya? Benih dan mendengarkan. Nah, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahan dikumpulkan ke orang tua, mama atau papa. Nah, kita menyanyikan Ku Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami untuk waktu untuk mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar dapat melebarkan kerajaan-Mu.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang saat ini dilaksanakan dengan online. Lancarkan setiap kami sekolah, jaringannya Tuhan lancarkan agar kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan teman-teman, mama, papa, adik, dan kakak. Berikan mereka sehat selalu untuk tetap selalu bersama kami. Doa ini Tuhan akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita nyanyikan satu lagu, yaitu Hari Lepas Hari. Bangkit berdiri. Damai sejahtera menyertai kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.